Tuhan, kami puji Tuhan, pohon percakapan kami hari ini ada di Parlemen DPR Papua Tengah, dan kami masuk di parlemen ini perwakilan rakyat. Dari 8 dapil kami masuk di Provinsi Papua Tengah ini, baik provinsi bahkan daerah. Kami berbicara demi kepentingan untuk orang banyak, yaitu terdiri dari 8 kabupaten. Dan kami berada di sini adalah ibu kota Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Nabire. Hari ini saya selalu bicara di media terkait dengan masalah miras. Dan saya lihat gereja sudah bicara, parlemen sudah bicara, masyarakat sudah bicara, semua unsur sudah bicara bahwa kami tidak mau lagi penjualan miras, baik surat izin bahkan juga ilegal. Tempat-tempat jual miras ada di mana-mana. Kami hitung-hitung jumlah semuanya 49 tempat. Dan 29 tempat itu ada izin, tapi izin dari Bupati Kabupaten Nabire. Dan tanpa izin adalah 20 tempat. Ini belum ada izin. Tidak tahu nih bisnis dari oknum-oknum tertentu dengan tujuan untuk menghabiskan masyarakat di Papua Tengah, baik kami orang OAP, orang asli Papua, bahkan juga teman-teman kami dari Nusantara, yaitu berbagai suku yang ada. Dan di sini yang merupakan kota majemuk, kota heterogen, adalah semua suku bangsa yang ada di Papua Tengah ini. Bagaimana cara mau selamatkan generasi yang ada ini? Semua unsur sudah bicara, gereja sudah bicara, Parlemen DPR sudah bicara, dan juga advokat sudah bicara. Bagaimana kita memberantaskan ini? Bagaimana kita bicara untuk mencegah preventif? Kami sudah lakukan dengan berbagai cara, sudah sosialisasi juga di gereja-gereja, di masyarakat, di parlemen, bahkan juga semua tempat kami sudah bicara terkait dengan pelarangan untuk jual miras di Kabupaten Nabire bahkan juga Mimika. Tapi hari ini kami lihat Bupati Nabire dan DPR Kabupaten Nabire, kami menunggu kapan mereka lakukan untuk perda pelarangan jual miras di Papua Tengah ini. Kami tunggu itu saja, karena saya lihat di mana-mana ini banyak orang mati karena miras. Ya, faktor dari miras itu mereka palan memalan di mana-mana, kemudian mati, ada di pinggir jalan, baik saudara-saudara kita dari OAP, bahkan juga non Papua juga semua sama. Dan ini kasus kriminalisasi yang sedang terjadi dan meningkat di kabupaten ini. Ya, kami berada di sini, ibu kota Provinsi Papua Tengah. Daerah ini kita harus perbaiki dulu, baru kita bicara dapil dan lain-lain. Untuk itu, semua unsur sedang bicara bagaimana untuk pelarangan miras. Tetapi sampai hari ini Bupati belum buka mata, belum buka hati, belum buka telinga, dan belum terungkap bagaimana bisa mengatasi dengan kasus kriminal yang sedang terjadi ada di mana-mana hari ini. Semua itu asal yang terjadi semua ini semua karena miras saja. Ya, karena miras saja semua kasus di mana-mana terjadi. Kalau miras itu tutup, maka saya lihat daerah ini bisa maju. Kita bicara program visi misi kita lakukan itu, tapi kalau ketika daerah ini belum aman, belum ada penjualan miras ini di mana-mana, maka daerah ini tidak akan pernah maju. Visi misi model bagaimanapun tidak akan pernah terrealisasi karena penjualan miras ada di mana-mana ini. Untuk itu kami berharap semua toko-toko jual miras, baik ada surat izin bahkan juga ilegal, kalau bisa Bupati dan DPR duduk sama-sama atur bagaimana buat perda. Itu saja harapan kami. DPR Papua Tengah desak Pemkab Nabire segera buat perda pelarangan miras. Nabire,
Papua Tengah Papedanews.com. Wakil Ketua 3 DPR Papua Tengah, Sony Bekias Kogoya, mendesak pemerintah Kabupaten Nabire bersama DPRD setempat untuk segera membuat peraturan daerah Perda tentang pelarangan penjualan minuman keras miras baik yang berizin maupun ilegal. Hal ini disampaikan langsung oleh Sony dalam pertemuan resmi di Parlemen DPR Papua Tengah, yang berlangsung di ibu kota provinsi. Ia menyebut, peredaran miras saat ini sudah pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan dan menjadi sumber utama dari berbagai kasus kriminal, kekerasan, hingga hilangnya nyawa masyarakat. Kami hitung ada 49 tempat penjualan miras di wilayah ini. Dari jumlah itu, 29 memiliki izin dari Bupati Nabire, sementara 20 lainnya beroperasi tanpa izin. Ini jelas membahayakan, ungkap Sony Bekias Kogoya dalam keterangannya. Sony menegaskan bahwa suara penolakan terhadap miras telah datang dari berbagai unsur, termasuk gereja, masyarakat adat, tokoh pemuda, dan lembaga legislatif. Namun, hingga kini, ia menilai belum ada langkah nyata dari pihak eksekutif untuk merespons serius desakan tersebut. Semua pihak sudah bicara, gereja sudah bicara, parlemen sudah bicara, masyarakat juga sudah bersuara. Tapi kami lihat Bupati dan DPRD Nabire belum membuka mata dan telinga terhadap persoalan ini, tegasnya. Ia menyebut, peredaran miras menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya kasus kriminal di Papua Tengah. Bahkan menurutnya, banyak nyawa melayang sia-sia akibat dampak konsumsi alkohol yang tak terkendali. Kalau miras ini ditutup, saya yakin daerah ini bisa maju. Tapi selama miras masih dibiarkan, visi dan misi pembangunan tidak akan pernah tercapai, tambahnya. Lebih lanjut, Sony menyerukan agar seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemangku kepentingan bersatu mendorong lahirnya regulasi yang melarang penjualan miras di wilayah tersebut. Ia berharap Pemkab Nabire bersama DPRD segera mengambil langkah konkret. Harapan kami, Bupati dan DPRD duduk bersama untuk segera merumuskan perda larangan miras demi menyelamatkan generasi muda Papua Tengah dari kehancuran, tutupnya. Diketahui, isu pelarangan miras di Papua Tengah semakin menguat seiring banyaknya desakan dari akar rumput dan berbagai kalangan terhadap dampak sosial dan keamanan yang ditimbulkannya. Muhammad Irfan, PapedaNewsTV.com melaporkan.